Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktik kucing alur Tirta. Perkenalkan saya Hajah Nurhayati SDN Babai, calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Rusi Yulita dan pengajar praktik saya adalah Ibu Hikmatul Ulia. Kami berasal dari kelompok 3, saya Haja Nurhayati sebagai coach dan Ibu Lailan Rusida sebagai kuce. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Pengertian kucing. Kucing adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi kuce melalui proses diskusi, di mana hubungan coach dan kuce adalah mitra. Adapun alur Tirta adalah satu tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan. Yang kedua, identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta dan data yang ada. Kemudian, yang ketiga, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Berikut ini adalah kasus yang terdapat pada praktik kucing dengan alur Tirta, yaitu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas Ibu Lailan Rusida. Waktu supervisi itu, Ibu Lailan mendapat teguran dari pengawas. Beliau merasa sedih karena Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang Ibu Lailan lakukan. Karena Ibu Lailan tidak Assalamualaikum menggunakan warahmatullahi buku paket. wabarakatuh. Apa kabar Ibu Lailan hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini sebenarnya saya sedang baik, tapi perasaan saya yang tidak baik-baik, Bu. Oh, terlihat sih dari raut wajah Ibu, sepertinya ada yang sedang mengganggu pikiran Ibu. Bisa Ibu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Itulah, Bu. Sebenarnya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung untuk menceritakannya. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Insya Allah hari ini ada waktu, Bu. Jangan sungkan untuk menceritakannya pada saya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Jadi begini, Bu. Saya merasa tidak nyaman, bingung, dan pikiran saya tidak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Apa yang akan Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Jadi, rencananya pertemuan ini, saya berharap mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya pada Ibu. Oh, baik Bu, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami setelah saya bisa bercerita dengan Ibu. Semoga saya bisa membantu Ibu Lailan dalam menyelesaikan masalah Ibu. Jadi sebenarnya permasalahan seperti apa yang Ibu alami, bisa Ibu menceritakannya? Bu, ingat tidak beberapa hari yang lalu kan ada pengawas yang melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Saya jadi sedih, Bu. Oh, saya ingat Bu. Tapi Ibu jangan sedih. Lalu apa yang membuat Ibu dapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu.
Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Bu? Itu, Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu Guru Lailan dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi, sebenarnya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Lailan terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya akan menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, tapi apa alasannya? Mengapa Bu Lailan tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan bagi murid-murid. Dan murid-murid juga termotivasi. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum loh, Bu. Oh, sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian, soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu Lailan mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, Bu. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Oh iya, Bu. Oh begitu ya. Saya pikir itu benar menurut Ibu. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terus terang saya sudah agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal pikiran saya, Bu. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain agak terbengkalai juga. Nah, lalu apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah saat ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Oh iya Bu, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Ibu Lailan merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu Lailan tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu Bu? Iya, apakah saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Saya takut. Nah, jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Guru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nanti misalnya Bu Lailan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu Lailan sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Lailan dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya, Bu.
Dari apa yang kita bahas, lalu rencana Ibu selanjutnya bagaimana, Bu? Ya, Bu. Saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya juga berencana akan menemui pengawas, Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar di kelas yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa. Ibu, langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah, syukur, Bu. Jadi, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, takut nantinya akan tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu Lailan sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu Lailan rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Bu? Oh iya, Bu, mengenai hal ini secepatnya akan saya eksekusi tatap muka ke depannya dalam proses pembelajaran nanti. Saya akan juga, pada saat belajar juga saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya juga akan menemui Bapak pengawas. Iya, Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Lailan butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga kami bisa sama-sama saling berbagi pengalaman dan saling mengingatkan satu sama lain. Wah, ide Ibu yang bagus sekali. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas waktu dan sarannya, Bu. Sehingga sekarang saya merasa nyaman dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan tauladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Oh iya, Bu. Kebetulan juga hari ini saya ada janji dengan orang lain. Jadi saya pamit terlebih dahulu. Semoga kita dipertemukan kembali dalam waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Lailan hari ini? Refleksi. Selama percakapan, semua sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, juga kemitraan antara kucing dan kucing, sehingga kami mudah berkomunikasi dan dapat menyampaikan masalah yang kami hadapi dan dapat mencari solusinya. Apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya pada refleksi kali ini? Untuk memperbaiki dan meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang.
Demikian paparan video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.